teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nur Latifah Rohma. Pada kesempatan ini aku akan menyampaikan learning journal pada mata kuliah epidemiologi. Di video kali ini saya buat dengan tujuan merefleksikan pembelajaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan kedua yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Adapun tujuan dari video ini adalah menjelaskan apa itu epidemiologi dan konsep dasar epidemiologi. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Cekidot. Pengertian epidemiologi. Kata epidemiologi berasal dari bahasa Yunani. Epi berarti pada atau tentang, demos berarti penduduk, dan logos yaitu ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Selain definisi asal kata, banyak definisi epidemiologi yang dibuat oleh para ahli kesehatan. Definisi yang dibuat tersebut terkait dengan keadaan dan waktu. Dikenal ada 2 definisi, yaitu 1. Definisi lama. Sebelum tahun 1960, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan perluasan suatu penularan penyakit dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Dasarnya adalah sebelum tahun 1960, penyakit menular merupakan penyakit yang paling banyak dialami penduduk dunia. Yang kedua, definisi baru, yaitu setelah tahun 1960. Beberapa tokoh yang terkenal dalam ilmu penyakit memberi definisi mengenai epidemiologi sebagai berikut. A. McMahon dan Puck tahun 1970. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit tahap manusia. B. Dari Omran tahun 1974. Epidemiologi adalah suatu studi mengenai kejadian dan distribusi kesehatan penyakit dan perubahan pada penduduk. C. Mausner dan Kramer pada tahun 1985. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia. D. Lass tahun 1988. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dari beberapa definisi baru tersebut, dapat kita asumsikan bahwa penyakit pada populasi manusia tidak terjadi dan tersebar begitu saja. Dan penyakit pada manusia sesungguhnya mempunyai faktor penyebab dan faktor pencegahan yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ataupun pengamatan secara sistematik pada populasi, tempat, dan waktu. Tujuan epidemiologi yaitu mendeskripsikan penyakit atau masalah kesehatan lain pada populasi. 2. Mendeskripsikan riwayat alamiah penyakit. 3. Menentukan determinan masalah kesehatan. 4. Memprediksi kejadian penyakit serta masalah kesehatan lain pada populasi. 5. Menyediakan data dan informasi untuk bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. 6. Memberikan bukti ilmiah untuk pembuatan kebijakan publik. Apa saja sih ruang lingkup di epidemiologi? Jadi, ruang lingkup epidemiologi awalnya mempelajari penyakit menular dan penyakit tidak menular saja. Kemudian, sampai saat ini ruang lingkup epidemiologi menjadi lebih luas, yaitu meliputi epidemiologi kecelakaan, epidemiologi faktor risiko, epidemiologi gizi, epidemiologi kanker, epidemiologi perilaku, epidemiologi molekuler, epidemiologi genetik, epidemiologi sosial, epidemiologi lingkungan, serta epidemiologi pelayanan kesehatan. Sasaran penelitian di bidang epidemiologi adalah populasi manusia. Suatu polusi dapat dibatasi menurut wilayah geografis atau administratif. Bisa juga populasi yang terdapat pada suatu area khusus, misalnya penghuni asrama, para pekerja pabrik, para tenaga kesehatan di rumah sakit, dan lain-lain. Sekarang kita akan
Yang pertama, kita akan membahas 3 komponen utama epidemiologi deskriptif yang digunakan untuk menganalisis masalah kesehatan di populasi. 3 komponen utama yaitu ada frekuensi, distribusi, dan determinan. Frekuensi ialah mengukur besarnya masalah kesehatan seperti angka kesakitan atau kematian, sering dinyatakan dalam bentuk jumlah kasus, prevalensi, atau incidence rate. Pengukuran ini mempertimbangkan jumlah orang yang sakit, ukuran populasi, dan periode waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini menggambarkan pola penyebaran penyakit berdasarkan orang, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, tempat, dan waktu. Analisis ini membantu mengidentifikasi variasi dan interaksi faktor-faktor tersebut dalam timbulnya penyakit. Yang ketiga, ada determinan. Determinan ini mencakup faktor penyebab atau resiko seperti agent etiologis, faktor lingkungan, perilaku, atau sosial yang mendukung atau yang menghambat masalah kesehatan. Pemahaman determinan memungkinkan identifikasi sebab utama untuk intervensi pencegahan. Kemudian ada triad epidemiologi. Triad epidemiologi adalah konsep fundamental dalam ilmu epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam penyebaran penyakit, yaitu ada agent, inang, dan lingkungan. Model ini memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu penyakit dapat berkembang dan menyebar di suatu populasi, serta bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama yaitu ada agent. Agent adalah suatu penyebab utama suatu penyakit. Dan yang kedua ada inang. Inang yaitu individu atau populasi yang rentan terhadap infeksi atau suatu penyakit. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan yaitu adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penyebaran suatu penyakit.